nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, melanjutkan cerita yang terjadi pada chapter sebelumnya. Cerita pada chapter kali ini akan diawali dengan memperlihatkan keadaan di dunia bawah Pulau Elbaf, tempat di mana kelompok dari Luffy berada. Yap, setelah kelompok dari Luffy merasakan aura Hosoku Haki milik Im Sama, Luffy dan yang lainnya pun segera bergegas untuk menuju ke dunia matahari menggunakan sebuah lift. Bahkan menariknya, di momen ini, kita bisa melihat Pangeran Loki yang sudah tidak sabar lagi untuk menghajar para kesatria suci. Ya, Pangeran Loki dengan sangat tegas mengatakan kepada Luffy dan Hajrudin untuk tidak menghalanginya ketika dirinya mengamuk nanti. Jelas mendengar hal tersebut, Hajrudin pun kemudian mengatakan dan meminta kepada Pangeran Loki untuk tidak menyerang penduduk Elbaf secara asal. Sementara itu di sisi lain, Luffy yang mendengar hal itu pun hanya menatap Pangeran Loki. Belum diketahui pasti sebenarnya kekuatan buah iblis apa yang dimiliki oleh Pangeran Loki ini. Tetapi yang jelas, kedatangan kelompok dari Luffy ke dunia matahari untuk menghentikan kekacauan yang diakibatkan oleh Im Sama dan para pasukan iblisnya menjadi sebuah harapan besar bagi penduduk Elbaf untuk mengakhiri konflik tersebut. Setelah itu, Shin pun kemudian berganti dan membawa kita ke dunia matahari, tempat di mana Im Sama dan pasukan iblisnya sedang menghancurkan apapun yang ada di hadapannya. Bahkan yang lebih gilanya lagi, para penduduk Elbaf yang telah merasakan dahsyatnya kekuatan Hosoku Haki milik Im Sama pun diperlihatkan tampak pingsan. Di sisi lain, Tetua Jarul yang sedang berada di desa matahari pun tampak terkejut melihat beberapa prajuritnya pingsan secara tiba-tiba. Namun sebagai seorang kesatria negeri Elbaf, Jarul tidak akan mundur sedikit pun untuk menghadapi para penyusup yang telah mengacau di negeri Elbaf. Setelah itu Shin pun kemudian berganti dan memperlihatkan kelanjutan pertarungan antara Jinbe, Robin versus raksasa iblis Oimo di sekolah Warus. Yap, setelah Jinbe dan Robin merasakan aura Hosoku Haki yang sangat dahsyat dari Im Sama, Jinbe lalu mengatakan kepada Robin bahwa kekuatan Haki yang baru saja dia rasakan tadi tidak hanya kuat saja, tetapi Haki ini memiliki sensasi yang sangat mengerikan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Sambil bertahan dari berbagai serangan yang dilancarkan oleh Oimo, Robin lalu mengatakan kepada Jinbe jika haki yang baru saja dia rasakan jauh lebih kuat dari haki yang dilepaskan oleh robot kuno saat mereka berada di Pulau Egghead. Sambil memperlihatkan wajah seriusnya, Robin lalu mengatakan keadaan negeri Elbaf saat ini benar-benar sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Sementara itu di sisi lain, kita pun diperlihatkan sebuah kolase yang memperlihatkan kelompok bajak laut topi jerami yang sedang berada di dunia matahari. Mulai dari Robin dan Jinbe yang sedang bertarung dengan raksasa iblis Oimo, lalu kelompok Nami, Usopp, dan Brook yang sedang bertarung dengan raksasa iblis Kasi. Sementara Franky, Lilith, Bonnie, dan Ripley sedang disibukkan oleh monster-monster mimpi buruk yang diciptakan oleh Gillingham. Shin pun kemudian berganti dan membawa kita ke tanah suci Merijoa, lebih tepatnya di ruang otoritas Gorosei. Yap, di momen ini rupanya para Gorosei telah menyadari jika Im Sama telah bertindak langsung membantu misi dari para kesatria suci untuk merebut Pulau Elbaf. Namun di sisi lain, para Gorosei juga sadar kekacauan dan kebakaran hebat yang sedang terjadi di permukiman para Tenryubito pun juga tidak bisa mereka biarkan begitu saja. Ya, di chapter ini akhirnya kita bisa mengetahui jika penyebab kekacauan yang sedang terjadi di Tanah Suci Merijoa disebabkan oleh organisasi Revolutionary Army. Ya, hal ini dikonfirmasi langsung oleh Gorosei Warkuri jika Monkey D. Dragon menjadi penyebab kekacauan tersebut. Itu sebabnya tepat di momen ini juga, para Gorosei kemudian membagi tugas mereka, di mana Gorosei Garling, Gorosei Nuzuro, dan Gorosei Mars mengamankan keadaan di luar.
Sementara itu Gorosei Warkuri dan juga Gorosei Jupiter mengamankan ruangan bunga tempat di mana biasanya Im Sama berada. Nah, menariknya saat Gorosei Warkuri memerintahkan hal tersebut, Warkuri kemudian menegaskan, meskipun saat ini Im Sama sedang berada di negeri Elbaf, mereka tidak bisa membiarkan satu orang pun masuk dan mengetahui tentang harta karun Merijoa dan tubuh Im Sama. Belum diketahui pasti apa maksud perkataan dari Gorosei Warkuri yang mengatakan tubuh Im Sama. Namun yang jelas, menurut admin anime OP, ketika Im Sama merasuki atau berpindah tempat kepada seseorang yang telah dia targetkan, maka wadah yang biasanya digunakan oleh Im Sama akan tergeletak. Dan hal inilah yang harus dilindungi oleh para Gorosei. Nah, menariknya saat para Gorosei akan pergi meninggalkan ruang otoritas Gorosei dan akan memulai misinya, tiba-tiba dalam sebuah panel kecil, kita bisa melihat Laffy yang sedang bersembunyi di balik dinding dan telah mengetahui apa yang dibicarakan oleh para Gorosei sebelumnya. Belum diketahui pasti apa yang akan dilakukan oleh Laffy. Namun, seperti yang sudah Mimin bahas di beberapa video sebelumnya, tujuan Kurohige mengirim Laffy ke Tanah Suci Merijoa pasti ada kaitannya dengan harta karun Merijoa dan senjata kuno Uranus yang dimiliki oleh pemerintah dunia. Yap, seperti yang kita tahu juga ya bosku, Kurohige dan beberapa kelompok bajak lautnya memang telah melakukan pergerakan mereka untuk mendapatkan senjata kuno yang telah diberitahu oleh Karibo. Sementara itu di sisi lain, Shin pun kemudian berganti dan membawa kita kembali ke negeri Elbaf, lebih tepatnya di dunia bawah pulau Elbaf. Nah, di momen ini, Chopper yang melihat Gaban belum pulih sepenuhnya, lalu memperingatkan Chopper Gaban untuk tetap hati-hati. Sambil tersenyum, Chopper Gaban lalu berterima kasih kepada Chopper karena telah mengkhawatirkannya. Tetapi, menurut Chopper Gaban, dia sudah sering menerima luka yang lebih parah dari ini di masa lalu. Jadi, menurutnya, ini hanyalah sebuah luka kecil. Nah, setelah tiba di dekat lift, mereka semua tampak memperlihatkan wajah seriusnya dan penasaran seperti apa kekacauan yang saat ini sedang terjadi di dunia matahari. Bahkan di momen ini juga kita bisa melihat Sanji yang tampak khawatir dengan Nami dan juga Robin. Ya, menurut Sanji, dia tidak akan memaafkan siapapun yang telah berani melukai Nami dan juga Robin. Bahkan Sanji juga menegaskan akan menghajar mereka hingga mereka tidak bisa meminta ampun. Mendengar hal tersebut dalam sebuah halaman yang kocak, Zoro lalu mengejek Sanji dengan mengatakan, "Dasar koki mesum." Sanji yang mendengar hal itu pun lalu menghajar Zoro hingga membuat mereka berdua pun saling bertengkar. Setelah itu, di akhir chapter, setelah tibanya di pintu masuk dunia matahari, kita bisa melihat ekspresi dari kelompok Luffy, bajak laut Hajrudin, Chopper Gaban, dan juga Pangeran Loki. Mereka semua tampak sudah bersiap untuk menghajar siapapun musuhnya. Chapter pun kemudian ditutup dengan memperlihatkan kelompok dari Luffy yang melihat suasana kekacauan di dunia matahari. Sambil berteriak dengan sangat lantang, Luffy lalu memerintahkan mereka semua untuk bersiap dan mengeluarkan seluruh kekuatan yang mereka miliki. Sementara itu sambil memperlihatkan raut wajahnya, Im Sama lalu mengatakan, "Joy Boy, akhirnya kau telah datang." Nah, itu tadi merupakan berbagai hal menarik yang terjadi pada manga One Piece chapter 1152. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya, bosku. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.